Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Mirah Dewi Nursanti. Saya merupakan guru produk kreatif dan kewirausahaan dari SMK Negeri 1 Cipongkor. Pada kesempatan ini, saya ingin menerangkan tentang kurikulum Shopee, yaitu mengenai perkembangan digital dan bisnis online. Produk digital ini saat ini sangat berkembang dengan pesat, apalagi ketika terjadi kemarin pandemi COVID, di mana ketika pandemi COVID banyak toko-toko yang tutup, orang-orang dilarang mobilisasi, sehingga akhirnya untuk pergerakan pasar kita banyak menggunakan pada fasilitas belanja digital. Sekarang ini 96% pengguna telah menggunakan layanan digital, kemudian 72% baru menggunakan digital ketika saat pandemi berasal dari area non-metropolitan. Kemudian 28% penjual di Indonesia menyatakan dapat bertahan selama pandemi, dan 69% penjual berencana meningkatkan penggunaan digital marketing dalam 5 tahun ke depan. Kemarin kita tahu sendiri bahwa pandemi mengguncang seluruh dunia ini. Kita di Indonesia tidak boleh untuk beraktivitas, tidak boleh keluar rumah, bahkan toko-toko harus tutup ketika menghadapi hari raya Lebaran. Tidak boleh ada mall dan pusat perbelanjaan yang buka. Akhirnya untuk bertahan, mereka membuka layanan digital, membuka layanan belanja secara online. Apa sih yang membedakannya toko offline dan toko online? Kalau toko offline, di sini produknya jelas, barangnya jelas, nyata, kita bisa megang, kita bisa lihat, kita bisa menyentuh, kita bisa mencoba. Kalau pakaian, kita langsung komunikasi dengan penjual secara langsung, tatap muka, tanpa ada perantara, tanpa perlu kita menunggu. Kita bertanya apakah penjualnya langsung membalas chat kita atau tidak. Kemudian produknya juga ada raknya langsung, kita bisa memilih jelas. Kalau toko online, kita beratnya pada komunikasi yang hanya menggunakan chat, dan juga kategori dan produknya hanya menggunakan gambar. Kalau dulu di toko offline, kita bisa nyoba, kita bisa memastikan apakah misalnya kita beli baju apakah cukup atau tidak, bisa dicoba. Tapi kalau ketika online, kita hanya bisa mengandalkan dengan gambar saja. Kita tidak dapat membeli langsung barang tersebut. Nah, kondisi layanan e-commerce ini menjadi pendorong ekonomi yang bertahan di saat dunia sedang goncang. Yang sebelum pandemi hanya 4,8%, ketika masa pandemi naik menjadi 6,6%, dan di masa pandemi 2021 langsung lebih meningkat lagi penggunaan digital online sampai 8,4%. Keuntungan bisnis secara online juga lebih mudah, kita lebih enak loh sebenarnya. Modalnya relatif kecil, kita tidak usah menyewa toko, tidak usah membuat display yang baik, yang menarik. Itu sehingga modalnya relatif lebih kecil, terus mudah dilakukan. Kita tinggal dengan melalui gadget saja, biaya operasional pun lebih efisien. Kemudian jangkauan konsumen lebih luas. Kalau kita buka toko, pembeli hanya sekitar lingkungan wilayah kita saja ataupun dari kota-kota terdekat. Tapi dengan online, kita bisa mengirim antar pulau, bahkan antar negara pun kita mampu. Kemudian tidak terikat waktu untuk berjualan. Kita bisa kemana aja, kita bisa kasar nama ngaladangan ketika kita sambil bepergian, ketika di dalam perjalanan. Sedangkan toko offline, kita kan harus stay di situ, tungguin apakah pembeli ada atau tidak. Kemudian pemasaran juga lebih mudah dan murah, karena sekarang banyak marketplace yang melayani pembelanjaan untuk online. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.